وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Penutup, di akhir tulisan ini saya memohon kepada Allah akan memperbaiki niat kita semua dan anak keturunan kita, serta agar Allah mengampuni kedua orang tua kita. Semoga Allah membalas mereka. Ya, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan ke kolom chat. Silakan, Mas, Mbak, semuanya. Semoga Allah membantu kita dalam berbakti kepada orang tua kita, baik semasa hidup mereka maupun wafatnya. Semoga Allah menolong kita di dalam mendidik anak-anak kita di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya, menjadikan mereka sebagai anak keturunan yang solih, sebagai penyejuk mata bagi kita di kala kehidupan kita, dan dengan kesolihan mereka, dan sebagai amal solih kita di saat kita nanti tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi wasallim ajma'in. Ini akhir dari kitab yang kita pelajari, ya. Kita refresh sedikit sambil menunggu kalau ada pertanyaan, silakan dikirimkan ke kolom chat. Ya. Kita mempelajari sudah menyelesaikan kitab dengan judul Mendidik Panduan Mendidik Anak Sesuai Sunnah Nabi SAW karya Syekh Abdus Salam As-Sulaiman. Nah, saya memilih kitab ini karena kitab ini mendapatkan pengantar dari Syekh Solih Fauzan Al-Fauzan. Syekh Solih Fauzan Al-Fauzan. Nah, maka kita refresh lagi sedikit, yaitu kitab ini berisi tentang anjuran untuk memahami bahwasanya anak itu adalah nikmat dan hibah karunia yang luar biasa dari Allah. Maka anak itu juga bisa menjadi perhiasan dunia yang paling indah, tapi juga sekaligus bisa menjadi fitnah. Kemudian para nabi yaitu menganjurkan orang tua untuk mendoakan anaknya. Macam-macam doanya udah kita bahas. Robbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu kan, dan seterusnya. Allahumma ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya anak budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Lalu manfaat anak solih, ya sudah kita jelaskan, yaitu menjadi apa namanya, potensi amal yang terus mengalir buat orang tuanya, nanti bisa memintakan ampun buat orang tuanya. Kemudian kepada orang tua wajib mendidik anaknya di atas kebaikan. Kemudian kita ngomongkan hidayah, kemudian langkah praktis dalam mendidik anak. Yang pertama memulai dari memperbaiki diri sendiri, ya, dari contoh terbaik itu ya dari orang tuanya. Ya, jangan ngimpi orang tuanya nggak sholat, pengen anaknya rajin sholat, gitu ya. Itu susah. Gitu. Kemudian setelah itu memilih ibu yang solihah, gitu kan. Jadi kalau pengen anak soleh ya pilih ibu yang solihah, gitu kan. Jangan wanita sembarangan, gitu kan. Kemudian yang ketiga, menyebut nama Allah ketika melakukan hubungan suami istri, itu termasuk bagian cara agar mendapatkan anak yang solih. Kemudian yang keempat, memperhatikan ibu yang sedang hamil. Artinya kalau hamil, ya jangan sampai dia melakukan kemusyrikan. Ibu yang hamil tuh hamil terus gantung potongan apa namanya kuku, gantung gunting di bajunya, pas ditanya kenapa melakukan itu untuk menyingkirkan buto hijau agar nggak berakot anak saya, gitu. Ngawur ya. Hal seperti ini harus kita jauhkan. Karena kalau kita melakukan kesyirikan, kemusyrikan, kefasikan, itu kan mana mungkin kita akan melahirkan anak yang solih. Begitu kemudian anak itu lahir, maka kita bergembira, syukur atas kelahirannya. Nah, kemudian kalau anaknya lahir perempuan, maka kita nggak usah sedih, karena dalam Islam perempuan itu memiliki keutamaan. Kemudian termasuk yang diajarkan dalam Islam yaitu mengadhankan anak yang baru lahir. Walaupun ada ulama yang berbeda pendapat, ya silakan, yang meyakini adanya dalilnya ini silakan diadani, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, ya dilakukan tahnik, dikurniahkan kurma sampai lembut, kemudian dioleskan ke langit-langit mulutnya, kemudian kita ucapkan kepada anak itu doa keberkahan, barakallahu laka atau barakallahu fi, gitu ya. Semoga Allah memberkahi kamu. Kemudian kedelapannya memberi nama dan kunyah atau panggilan yang baik. Jadi orang tua itu wajib berikan nama anak yang baik, gitu kan. Ya, jadi nama yang baik ini penting banget gitu loh. Ya, jangan sampai kemudian anak itu diberi nama yang jelek gitu. Saya kemarin ada acara di kantor itu, ada orang yang diundang itu dari instansi lain itu, dia dikasih nama Kacuk sama bapaknya. Kacuk siapa gitu.
Nah, kacau itu kan artinya kemaluan gitu. Ya. Maka ya hal-hal seperti ini harus kita hindari ya, memberikan nama yang jelek. Ya saya katakan itu jelek ya. Artinya kalau kita ngomongkan agama kita, agama Islam ya kalau namanya jelek ya harus diganti. Nah ini kan pemberian bapak saya, gitu. Nggak usah, nggak usah apa ya namanya, nggak usah kemudian khawatir gitu kan. Orang tua yang baik kalau dikasih tahu ini namanya jelek ya pasti dia akan terima, nggak akan marah. Iya tahu tak kayak jeneng kacau, masa tetap ratrimu. Enggak lah, itu jelek kok ya harus diganti. Dan orang tua juga harus paham ngasih nama anak itu apa ya. Misalnya anak dikasih nama Naron, Narin, namamu kan keren, Naron. Kalau ini jenengnya Narso terus gitu. Anaknya dikasih nama Naron gitu. Anaknya yang guyu-guyu nggak paham gitu. Padahal Naron artinya neraka. Ya, nggak bisa ya. Kemudian setelah itu dilakukan akikoh. Nah, pada hari ketujuhnya cukur rambutnya, dikasih nama. Nah, beri nama ini bisa di hari lahir yang pertama atau bisa di hari yang ketujuh. Nah, setelah itu kemudian disusui dengan baik, semaksimal mungkin seorang ibu harus berusaha menyusuinya dengan ASI yang keluar dari tubuhnya. Bapaknya menjamin gizi ibunya. Kemudian berdoa lagi. Tuh, jadi sambil disusoni, didoakan. Ya, kalau kalau orang tua kita dulu itu di apa namanya? Ditimang-timang kalau didoakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Anakku sing bagus dewe, padahal anaknya nggak bagus. Tapi selalu dikatakan, anakku sing pinter dewe. Ya nyusu sing wareg, engko nek gede dadi bocah sing pinter. Nah, itu kalau nggak paham bahasa Arab, tapi kalau paham ya doakan aja. Ya, Allahumma barik lakang. Ya Allah, semoga engkau memberkahi anak ini. Gitu. Kemudian yang ke-12 mengajarkan anak pada kalimat tauhid, dibiasakan la ilaha illallah sambil disusuni, dineneni, didoakan itu. Apa diajarkan kalimat zikir Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Ke-13 membiasakan mereka untuk beradab dan berakhlak yang baik. Jadi kalau udah bisa ngomong ya diajari omongan yang baik, jangan diajari miso-miso. Ya, kemudian diajari adab yang baik kalau ketemu teman kita atau keluarga kita yang lebih tua, ya tentu lebih tua dari anak kita ya suruh salaman gitu kan. Suruh sopan santun ya, ada gelas, ada makanan yang dihidangkan, jangan sampai anak naik meja gitu kan. 14 berlemah lembut dan bercanda dengan anak orang tua khususnya bapak ya walaupun capek-capeknya apapun ya harus di apa namanya dialokasikan waktu untuk bisa kemudian bercengkrama dengan anak-anak. Karena kalau orang tua, kalau anak ini nggak dekat sama orang tuanya, ya dia dekat sama orang lain. Nah ini ya kalau orang lainnya ngajar yang baik-baik, kalau orang lainnya itu ngajar yang jelek kan repot. Ya maka ke-15 membersihkan rumah dari permainan yang sia-sia. Nah, jadi rumah itu kalau bisa itu jangan diberikan permainan yang sia-sia. Di sini dicontohkan seperti apa alat-alat musik gitu kan. Permainan-permainan yang sia-sia, remi, bukan sampai ada gitu kan. Nah, lalu permainan seperti apa yang boleh gitu kan? Yang permainan-permainan yang mengasah kecerdasan ya toh, misal permainan apa namanya tebak-tebakan yang kemudian isinya adalah tentang siroh atau isinya tentang fikih gitu kan. Atau permainan yang di situ berhitung, mengasah matematika dan seterusnya ya. Atau ya kalau nggak mau kayak gitu ya bisa juga dengan binatang peliharaan atau tanaman gitu kan sehingga anak juga terbiasa untuk mengurusi punya tanggung jawab. Kemudian ke-16 rumah itu harus dilindungi dengan bacaan Quran, zikir dan sholat di dalamnya. Jadi rumah jangan sampai sepi kayak kuburan kata Nabi SAW. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kamu jadikan rumahmu kayak kuburan gitu kan. Dalam hadis yang lain, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan sholat dan tilawah. Nah, kemudian kita masuk di mendidik usia yang emas yaitu 7 sampai 14. Yang pertama mengajarkan sholat, yang kedua kemudian mengajarkan Al-Quran. Syukur-syukur dia bisa menghafalnya gitu kan. Jadi kalau anak kecil di sekolah-sekolah tahfidz bagus-bagus saja. Ada urutannya, belum bisa baca suruh baca Quran, udah bisa baca suruh menghafalkan, udah hafal suruh mempelajari tafsirnya. Tentu semua itu proses itu sebaiknya dilakukan di lembaga pendidikan yang mengajarkan. Kecuali orang tuanya punya ilmu ya, ilmu yang baik, kesempatannya juga ada ya.
bagus kalau diajarkan langsung dari orang tuanya. Banyak ulama-ulama yang belajar langsung dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, mendidik anak untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian mendidik anak untuk mencintai ulama dan para pemimpin. Kelimanya, memilih sekolah yang baik, menyeleksi temannya, dan selesai. Panifidin, azani Allah wa iyyakum. Ini akhir materi kita. Ya, silakan jika ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat. Kita akan bahas satu persatu. Saya tutup materinya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.